Kalau ditanya mobil termewah apa yang ada di Gias, mungkin jawaban gua adalah ini. Yes, ini yang namanya Zeekr 9X. Gua udah pernah coba di Cina ya, walaupun belum jalan ya, dan udah banyak review juga di luar. Karena mobil ini, kalian jangan berharap mobil ini akan jadi murah. Enggak. Karena mobil ini di Cina sana, ini dibikin untuk melawan Rolls-Royce Cullinan. Yes, kalian nggak salah dengar, Rolls-Royce Cullinan. Jadi Zeekr itu baru aja melaunching 2 buah mobil ya, 3 sih tepatnya ya. Jadi ada Zeekr 009 yang ingin menjadi lawannya Alphard, Xpeng dan kawan-kawan, tapi harganya mahal sekali, 2 miliar lebih. Belum di state berapa persisnya, tapi 2 miliar lebih. Yang 7X harganya berapa? 1 miliar lebih, 1,3. Belakang lagi ada yang Grand. Yang Grand harganya lebih mahal lagi, 3 miliar. Dan ini lebih mahal dibandingkan yang gue sebut-sebutin tadi. Mungkin akan ada di, belum tahu, 5 atau 8 miliar mungkin, karena ini adalah versi yang sangat mewah, bersaing dengan Rolls-Royce. Bayangin, mobil Cina mau bikin saingannya Rolls-Royce. Dan seperti yang kalian lihat, 9X ini besar sekali ya, panjangnya 5 meter lebih, lebarnya 2 meter lebih, dan wheelbase-nya juga 3 meter lebih. Jadi emang gede banget. Jadi ini kebetulan mobilnya Black Edition ya. Biasanya kalau yang versi normalnya depannya itu chrome, dan ini chrome-nya bagus sekali. Sama ini juga logonya chrome, tapi ini dibikin semuanya berwarna hitam. Jadi kelihatannya berbeda. Sama peleknya juga, lihat deh. Ini peleknya besar sekali, 22 inci, dan kalian lihat tuh, kaliper remnya ini sebesar ini. Dan ini mobil udah banyak dicoba sama YouTuber luar, dipakai buat drag race dan kawan-kawan. Ini kencang banget karena 0 ke 100-nya hanya dalam waktu 3 detikan. Jadi untuk sebuah SUV kencang banget, dan dites sama Rolls-Royce Cullinan yang asli, ini lebih kencang. Dan dia adalah PHEV ya. Jadi dia punya mesin bensin yang bisa jadi genset ataupun jadi penggerak. Dan PHEV biasanya itu arsitekturnya di bawah 400 volt. Tapi ini PHEV arsitekturnya 800 volt. Jadi kayak mobil listrik. 800 volt itu kurang lebih kayak Ioniq 5 yang future proof ya. Jadi ngecasnya cepet banget, bisa sampai 450 kW. Oh, jadi PHEV rasa EV nih sebenarnya. Dan bisa kita lihat ke samping juga, ini chrome-nya hilang semua karena dia versi yang gue bilang tadi, Black Edition ya. Dan semua pintunya sudah otomatis. Jadi kita tinggal pencet aja, nanti dia akan terbuka secara otomatis. Kita pencet lagi buat tutup. Semuanya, bukan cuma depan sama tengah doang. Nah, sekarang kita ke belakang, kita lihat. Ini ganteng sekali ya. Dan kalau kita lihat, nih lihat lampunya tuh. Dia tuh kayak kristal, kayak ditabur-taburin gitu kristalnya. Terus kita buka. Kena nggak? Oke, aman. Dia dibikin seperti Rolls-Royce Cullinan. Jadi bisa atas sama bawah, atau kayak BMW X5 lah. Kalau kita lihat juga detailnya bagus banget. Ini karpetnya mewah sekali ya. Dikasih bantal. Kita buka ya. Jadi sebenarnya harusnya di headrest-nya itu dikasih bantal kayak gini, cuma belum dipasang. Oke. Di bawah sini sepertinya bisa dibuka. Nah, tapi nggak banyak ya. Ada senter bawaan dikasih dari sana. Kita masukin lagi. Dan di sebelah kiri itu ada beberapa tombol. Biar kita gampang, jadi air susnya bisa diturunin yang belakangnya. Jadi kita mau akses belakang tuh lebih gampang. Sama kursi elektriknya ini juga bisa dipakai buat ngelipat ya. Dan ada colokan 220 volt juga. Dan maksimal sampai 2200 watt. Sekarang kita mau tutup. Tutupnya juga otomatis dong. Barengan dia. Ada lampunya di sini ya. Jadi kalau dibuka, lampunya naik semua ke atas, dia tetap ada lampunya di situ. Mewah sekali. Sekarang kita masuk ke dalam, tapi kita ke tengah dulu. Yuk. Oke, kita masuk. Kita tutup pintunya. Otomatis ya. Dan langsung kedap. Kayak langsung terputus dengan dunia luar ya. Dan ini karena emang mobil ultra luxury, pastinya semuanya mewah di mobil ini. Ya, jadi setiap bahan-bahan yang kita pegang, tombol-tombol,
perkayuan di mobil ini. Ya, ini semua yang kita pegang itu mewah sekali. Nggak cuma itu ya. Ini mobil bisa diputar balik kursinya biar dia bisa hadap-hadapan sama belakang. Dan tentu saja dia bisa dibikin versi tiduran. Ya, jadi kita pencet di sini ya. Nanti depannya akan maju. Ya, setelah dia maju, bagian sini akan mundur ya. Oke, dia mundur. Jadi gue waktu di Cina kemarin tuh kerjaannya kan masuk ke dalam mall-mall gitu ya, pengen lihat-lihat mobil gitu ya. Pas masuk di Zeekr 9X ini gue kayak mobil bagus sekali. Tuh, kakinya keluar. Nah, dan juga dia punya kursi pijat. Kursi pijat tuh beneran bisa pijat yang enak gitu, bukan cuma sekedar doang, tapi bener-bener pijatnya enak. Nih, kita nyalain dari sini ya. Nih, di sini ada kayak semacam smartphone. Ternyata dia belum dikonekin, dia masih connect dulu. Ya, cuma gue nggak bisa bahasa Cina. Tapi ini aja tuh mewah banget gitu. Jadi kalau kita pegang, dia tuh berat. Sama belakangnya tuh dikasih kayu, motifnya bagus ya. Build quality juga mantap sekali. Ya, ini nggak tahu basisnya dari HP apa ya, tapi ini kayaknya dari smartphone sesuatu ya. Tulisan Zeekr di sini, kita masukin lagi aja. Sama, dia juga punya ini nih, kulkas. Ya, tapi kalau ini udah biasa sih, karena di Denza sama Xpeng juga ada ya. Oke. Dia cuma bisa segini aja ya, karena di bagian sini ada rodanya gitu. Nah terus pertanyaannya, mobilnya semewah ini, entertainmentnya gimana? Kok nggak ada apa-apa sih? Oh tenang, party tricknya belum selesai. Kita pencet di sini ya. Nanti ada satu hal. Set, lihat apa tuh? Apa tuh? Tuh. Oke, nanti dia kebuka. Set. Nah, dia akan keluar layar ya. Dan ini layarnya sudah pakai OLED ya. Bagus banget. Gua waktu di Cina udah, jadi gue sempet kan masuk ke dalam showroom Zeekr di dalam mall. Terus yaudah gue nonton aja begitu. Ada kali 20 menitan dan filmnya habis gitu ya. Karena saking enaknya. Sound systemnya sih amazing ya. Jadi dia pakai speaker bawaan Naim. Ini kalau kalian beli Bentley, nah itu speakernya pakai Naim punya. Nah, mobil ini juga bawaannya Naim. Yang Zeekr biasa aja itu udah bagus banget gitu. Jadi Zeekr tuh punya speaker sendiri ya, Zeekr Audio. Itu suara bagus banget di 7X. Yang ini lebih bagus lagi dan dipakai buat nonton film. Suaranya luar biasa. Keren banget. Nah, ini TV. Kalau menurut kita posisinya kurang enak, tenang aja. Di sini ada tombol nih ya. Tinggal kita pencet, dia akan mundur. Set, tempo paling mentok segitu. Terus, aduh, nggak enak nih sudut kemiringannya. Tenang, kita bisa atur juga di sini. Tuh, segini atau segini. Nah, mau diatur seberapa bagus sudutnya sesuai sama kita juga bisa. Dan ini bisa diatur melalui handphone atau melalui tablet yang kecil tadi ya. Dan termasuk kita bisa atur dari sini. Ya, cuma sayangnya ya karena ini versi Cina, jadi kena VPN ya, jadi dia nggak bisa dipakai dulu. Padahal kalau misalkan kita mau masuk ke menu ya, kita masuk ke menunya nih. Kita masuk ke menunya. Oke. Di sini dia bisa buat nonton. Ada iQIYI, ada Bilibili, ada KTV, Casting, Zeekr Store, QQ dan kawan-kawan buat kita nonton film. Mungkin nanti kalau versi Indonesia dia akan berubah menjadi YouTube dan kawan-kawan ya. Ini misalkan KTV nih, kita bisa karaoke. Tapi lagi-lagi pasti tidak bisa karena tidak ada SIM cardnya ya. Keren ya. Dan ini layarnya sudah OLED dan ada True Black. Jadi itemnya itu benar-benar bisa item banget. Ya, jadi intinya ada banyak yang bisa kita lakukan di sini, tapi sayang sekali karena ini bukan versi Indonesia ya. Oke, open the camera cover. Mana ini kamera covernya? Oh, kita bisa selfie di situ ya. Jadi ini ada kamera covernya ya. Coba kita foto sini. 1, 2, 3. Hasilnya mana? Nah, ini dia hasilnya ya. Ya kalau kamera bagusan handphone lah ya, tetap ya. Walaupun ini mobil harganya berapa miliar dan ada AI-nya dong. Oh, coba. Terus generate now. Emang bisa dia nggak pakai internet?
Tuh kan, nggak bisa. Karena dia harus pakai internet dia. Ah, tuh. Oh bisa geser-geser loh. Oh, keren ya. Oh, rear sun blind-nya bisa dibuka. Oh, bisa dimaju mundurin sama dia. Ya, jadi intinya ya ini ada banyak hal yang bisa dilakukan di sini. Cuma waktu gue di Cina kemarin itu gue pakai buat nonton ya. Itu bener-bener enak banget. Nah, ke sini kita bisa lihat dia ada lampu ya. Ini cuma pakai touch sensor aja seperti itu. Nah, ini ada AC di bagian sini. Ini ada tempat buat naruh tangan ya. Sama di sini ada buat speaker juga. Dan ini tuh nggak cuma tengahnya aja yang mewah, tapi belakangnya pun juga masih mewah. Nih, kita ke belakang ya. Woi, biar gampang ya. Oke. Dia bisa ngelipat sendiri. Nah, di sini kita juga punya tuh sliding ke depan, sliding ke belakang, ya. Sama bisa kita atur senderannya secara elektrik. Dan ini mobil sandaran kursinya sampai belakang pun masih enak. Kursi belakangnya memang nggak seenak yang depan, jauh lama depan. Tapi ini pun masih empuk loh. Biasanya kan kursi belakang tuh suka yang keras, rata gimana ya. Ini masih enak di bagian belakangnya. Sama nih, kita bisa tutup bagian atasnya seperti ini ya. Kita buka lagi aja. Nah, di sini juga ada lampu. Tuh. Sama ada blinds, tapi sayangnya blindsnya ini masih pakai manual. Nggak seperti yang depan sudah elektrik semua. Terus juga ini kita pegang masih bagus, kulitnya juga empuk sekali ya. Paling bagian plastiknya cuma di bagian sini aja. Nah, di sini dapat airbag sampai ke belakang. Ada speaker lagi dan ini bahan bludrunya halus sekali. Ini salah satu bahan plafon terhalus yang pernah gue pegang. Wow. Keren. Ya, emang kalau mau ngelawan Rolls Royce harus begini sih. Ya, sekarang kita ke depan lagi dan ini kita putar balik ya karena ada party trick berikutnya. Ya, kita keluar. Jadi ada namanya dual relaxation mode seperti ini. Jadi dia akan ngadep ke belakang seperti ini. Tapi kalau udah kayak gini nggak bisa dipakai buat nyetir ya, karena kursi drivernya dia langsung ngelipat. Dan kalau di sini baru kelihatan nih ya. Oke, coba kelihatan ke sini ya. Lihat sini ya. Nah, yang pertama ini ada untuk pijatnya. Dan ini mode-mode pijatnya bisa diubah seperti ini. Ya, ini pemanas, pendingin, memori 1, memori 2. Ini kalau kita mau nge-relax dan ini kalau kita mau balikin. Misalkan tadi kita lagi tiduran, mau keluar biar cepet, tinggal pencet ini. Nah, di sini ini untuk power window, termasuk juga buat ngatur ininya nih. Dia kan buka tuh. Nah, termasuk buat blindsnya, pencet lagi, nanti dia akan keluar. Yang ini untuk yang sebelah kiri. Jadi ini kanan untuk kiri. Nah, ini untuk mengatur angle dari entertainment tadi ya, sama ini buat maju mundurin layarnya. Nah, ini buat buka tutup secara otomatis, sama ini buat sunroofnya. Nah, ini buat buka tutup pintu, tapi ada di sini juga ya. Sama, ini AC ya. AC-nya itu bisa dimatiin, bukan di ujungin gini, bukan, tapi dipencet di sini nanti dia akan keluar ya. Kalau dia keluar, maka dia akan mati. Dipencet lagi dan ini rasa pencetannya itu benar-benar mewah ya. Nah, di sini juga kalau kita pencet, nah ada tempat buat naruh barang dan ini sangat elegan. Nah, dalamnya dikasih bludru bagus ya. Dipegang sini pun juga bludrunya bagus. Ke bawah ada kayunya. Ini juga keren sekali. Ya. Kemudian, nah di sini juga bisa dilihat ya. Ada buat pengaturan kursi, termasuk lambarnya, bahkan sampai untuk yang bagian depannya sini ya. Jadi kalau kita keluarin, nah ya seperti ini. Oke. Nah, dikebawahin lagi ya. Ini untuk apa ya? Ini ada satu di depan bisa naik turun, tapi nggak ada perbedaannya. Mungkin sepertinya gue nggak tahu buat apa, karena nggak mungkin ada sesuatu tapi nggak ada fungsinya. Nah, di sini juga kalau kita pencet bisa keluar cup holder ya. Ini ada rubber finishnya, jadi pas kita taruh sesuatu itu nggak bunyi-bunyi. Jadi semua yang bisa dipegang, disentuh di mobil ini benar-benar sangat mewah. Luar biasa ya. Sama di sini nih. Ini kan ada pemanas, tapi nggak ada pendingin. Tapi ini ada buat mikrofon. Jadi kalau kita mau ngomong ke depan, kan susah tuh. Pencet aja. Halo. Nah, nanti dia ada speaker ke depannya tuh. Tes 1, 2, 3. Nah, depannya ada. Nih, coba Ger, ngomong Ger. Tes 1, 2, 3. Iya. Dia adanya sampai dipikirin segitunya ya. Jadi suaranya itu ada dari depan dashboard.
Makanya dari sini tuh nggak menggema. Biasanya yang kayak ada ginian di beberapa mobil mewah itu menggema, tapi di sini nggak, keren banget. Ya wajar aja mobil mahal. Nih, dipegang tuh ya. Ini ditarik nih ya. Tuh, ada set keluar lagi. Cakep. Nah sekarang kita ke depan. Biasanya kita bahas dari depan dulu, tapi kali ini justru dari belakang dulu. Oke, yuk. Langsung kedap suara ya. Soalnya depan kita ada G-Rox tuh. Bener-bener G-Rox tuh lagi manggung. Jadi kebayangkan seberisik apa di luar, tapi di dalam sini bisa sekedap ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam interiornya dan bisa kita lihat, karena ini adalah market untuk Cina. Pertama, dia layarnya sampai ke samping ya, jadi nggak cuma di sebelah kiri, sebelah kanan juga ada. Tapi nggak tahu kalau masuk ke Indonesia boleh apa enggak, karena ada beberapa negara ya itu layar sebelah kanan nggak boleh. Jadi kalau kita lihat yang versi internasional pun juga layar sebelah kanannya nggak ada, dia cuma ada layar sebelah kiri di tengah aja. Dan seperti halnya di belakang tadi, di depan sini juga semua yang kita pegang itu mewah ya. Kulitnya ini bagus banget, lembut, kursinya juga enak, besar, pengaturan juga lengkap dari sini. Ini pengaturan kursinya seperti ini, lambarnya di sini, dan kita juga bisa dapat pijetnya lagi, dan pijetnya ini pun juga meskipun dia sebagai driver ya, pijatannya juga terasa gitu ya. Enak. Ini ada ventilated seatnya, ada pemanas, memori 1, 2, dan 3 ya. Ini untuk mengatur electric mirror. Terus ada buat power window sama kunci di sini. Aduh, enak banget kursinya. Kayak dipijit tuh ding 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 gitu. Enak banget ya. Dan sama kayak di belakang. Nih, bisa kita buka, ada tempat penyimpanan yang mewah. Ya, tutup lagi ya. Sekarang kita depanin lagi ya. Terus mobil ini juga punya autonomous driving. Jadi kalau kalian lihat di luar tadi kan ada biru-biru nyala tuh. Nah kalau di Cina itu kalau biru-birunya nyala artinya dia lagi berjalan dengan mode otomatis. Jadi ada sudah lebih dari level 2. Kita bisa pencet mau kemana tinggal pencet aja, nanti dia akan sampai ke rumah ya. Dan di sini juga tombolnya ada tulisan auto ya. Jadi ini untuk auto drive-nya. Apa itu ada level 2? Di sini udah levelnya lebih. Tapi nggak tahu kalau di Indonesia nanti masuk apakah bisa nyetir sendiri atau enggak, kita nggak tahu. Ya, setirnya juga dipegang enak sekali bahannya, bawahnya flat bottom ya. Dan mobil semewah ini tentu saja tilt dan teleskopiknya sudah elektrik. Dan ini tuh ada tombolnya. Tapi sebenarnya bisa kita atur juga dari sini. Ya, jadi kalau kita dari sini ya, tombol yang sebelah kanan di setir itu dia berubah. Tuh, jadi buat ngatur tilt sama teleskopiknya. Ya nggak perlu sih karena di sini udah ada tombolnya ya, tapi ya canggih gitulah. Head up display juga bisa diatur. Dan dia punya ini juga buat ngatur spion ada juga di sini. Padahal sudah ada tombol fisiknya. Sama buat kursi. Udah kita save aja lah ya. Oke. Terus dia juga ada exterior sound nih, lagi di mode exterior sound ya. Ada original. Tap to speak. Oke. Oh, oke. Oke. Halo. Halo. Nah, tuh kan ada yang ini. Ada G-Rox nih. Udah ada, jangan. Terus kita bisa terima kasih. Misalnya kita dikasih jalan. Thanks for giving way. Pedestrian first, give way. I'm here. Cat, dog, pig, horse. Suara horse gimana tuh? Dan di layar sebelah kanan sini untuk entertainment, passenger. Dan ada wellness cabin. Jadi kalau kita mau istirahat ya. Nah, ada therapeutic, rest, meditation, stress relief. Jadi kalau kalian stres di mobil ini, maka stres kalian akan hilang ya. Nggak tahu lah, pokoknya stres kalian akan hilang ya. Kecuali kalian masih nyicil, pasti stres lah pakai mobil ini. Nah, kita lihat atasnya. Ini lihat dipegang ini, aduh enak sekali ya. Tuh, rapi ya. Tek. Aduh, semuanya mewah ya. Terus di sini juga ada spion ya, ini spionnya juga kalau gue lihat sih harusnya udah digital ya. Nah, udah digital kan bener, bisa dipencet. Ini nggak ada apa-apanya lagi, ada buat SOS. Ini wow, cuma disentuh aja loh. Nah, kita lihat lagi di bawah ada tombol buat defogger ya, ada buat hazard, buka belakang, sama ini ada tombol. Oh, oke, terlalu canggih ya. Bahannya halus. Ini ada remote-nya.
Ini buat remote belakang dan ini remote-nya juga mewah ya. Dia berat tapi masih plastik sebenarnya. Tapi di sini tuh dikasih kulit, bahan kulit. Ya, jadi buat atur entertainment belakang bisa dari sini. Wah. Cakep. Sedikit lagi. Terus ini ada menu, Bluetooth call, gallery, kamera, voice settings, off-road control, smart fridge, dynamic theme. Apa nih dynamic theme? Oh, bisa diganti-ganti. Kita pakai ini aja ya. Oh, 1, 2, 3. Jadi gambarnya tuh nyambung dia. Ya. Oke. Sesuatu yang tidak penting tapi lucu aja. Smart scene yang tadi ya. Waduh, banyak banget orangnya. Ya. Oke. Tuh. Dan ini orangnya kayak robot. Bisa di zoom out loh. Dan ini yang black edition ya. Jadi kalau kita lihat tuh grillnya dia warna hitam, harusnya dia warna silver. Ini apa nih? Kenapa sih? Ini apa nih? Oh, chargernya kebuka. Keren amat kebukanya gitu. Ini apa nih? Fuel hatch, oke. Ya. Orang nggak bisa pencet ya. Ini ada apa ini? Light show, wedding march. Kayaknya ini suara dari luar ya. Zeekr brand, welcome, goodbye, Dragon, Phoenix, apply coba. Custom. Hah? Apa ini? Apa sih? Gak tahu apa ya. Cancel. Apa sih ini? Oh, ini kali di grillnya ini kali ya. Grillnya bukan sih? Bisa ada, kan ini garis nih semuanya nih. Ada lampunya, mungkin dia bisa jadi tuh. Oh, ada suaranya. Apa? Oh, light show-nya itu di sini tuh. Dia nyala-nyala di lampu ini, nyala lampu belakang gimana? Sama tuh. Gila ya sound systemnya ya. Gila. IMAX nih, bioskop. Ini ada exterior sound yang tadi, Zeekr Store. Nah, ini bisa tambah aplikasi. Ada QQ, Bluetooth Music, USB Music, Entertainment Center, Bilibili, iQIYI, KTV. Ini nggak tahu apa. Zeekr Plus, Driving Skills. Network signal ya. Aduh, enak banget ini ya. Joknya. System Manager, Child Protection, Child Space, Driver Beats. Apa driver beats itu apa? Apa sih? Apa gear? Ini apa nol itu? Apa sih? Aku tidak tahu. Huawei HiCar. Oke, connection ya. Sama ada kamera 360. Tentu pastinya ada lah. 3D, wheel hub. Ini yang di bagian roda ya. Jadi semuanya ada. Oke, lihat tuh settingsnya. Dia udah semuanya bahasa Inggris sih ya. Udah nggak bahasa Cina enaknya. Nah, ini kursi yang tadi gue bilang. Ini yang mau dibikin dual recline mode. Ada travel bed. Travel bed dia jadi tempat tidur. Let's see. Oh, jadi tempat tidur dia. Kakinya naik ke atas. Terus single recline mode. Oh, satu doang dia. Oke. Ini yang dual recline mode ya. Oke. Kayaknya kalau yang single recline mode, drivernya masih bisa nyetir deh. Seat comfort tuh. Nah, ini driver massage-nya nih. Oh, ada lambarnya, shoulder and leg percussion. Oh iya, sama ini. Ini mobil, kalau kita nyetel audio di kursinya itu ada getaran-getarannya, kayak sengaja ada bass dem dem dem
sengaja dibikin gitu sama dia. Itu yang kayak wow, kepikiran ya bikin gitu ya. Nah kalau kita lihat speedometernya, ini lagi didemokan dia ada night visionnya. Jadi dia itu bisa ngelihat kayak pakai night vision ya, tapi hitam putih aja. Nah ini sebenarnya udah ada di S-Class zaman dulu ya, tapi kayaknya sekarang udah nggak banyak dipakai di mobil-mobil zaman sekarang. Nah ini dia masih ada. Oke, seperti itulah dia Zeekr 9X ya. Keren banget ya, keren gila. Sama di sini nih, ini ada volume sama buat playnya di tengah, dan ini transparan, kristal, bagus banget. Ini apa nih bisa miring begini? Oh untuk mountain road, muddy, gravel dan kawan-kawan ya. Ini untuk driving mode. Nah ini juga kita bisa atur ketinggian mobil. Nah ini low, standard, very high. Tuh. Nah ini kalau kita pencet A, nanti dia akan masuk ke mode adaptif ya. Nah, jadi seperti ini, dia bisa ikutin jalan seperti apa ya. Ini ada crawl modenya juga ada. Zeekr steering, reduce the turning radius during low speed turning. Oke, dia bisa belok lebih patah lagi ya. Crosswind assist, nah, ini penting nih. Jadi kalau misalnya kita lagi lewat jembatan, suka ada angin kencang dari seberang, itu tuh rasanya kayak didorong gitu loh. Nah, crosswind assist ini ngebuat kita tuh bisa lurus dengan biasa gitu. Oke. Energy modenya dia pakai HEV, ICE EV, Force EV. Dan ada regen brakingnya juga di sini ya. Zeekr Turn. Ada Zeekr Turn. Ada mode, ada data. Wah, keren. Ini kayak Apple ya. Kalau kita lihat interface-nya ya. Sama dari atas tentunya bisa kita tarik ke bawah. Yes, jadi itu dia Zeekr 9X. Bagus banget ya, tapi gue penasaran gimana rasanya pas dia jalan. Kira-kira kalau mobil ini masuk Indonesia, harga yang cocok masuk sini berapa? Tapi yang pasti, dia pasti akan lebih murah dibandingkan dengan Rolls-Royce Cullinan. Jangan dibandingin sama Mercedes-Benz GLS, BMW X7, karena ini kelasnya di atasnya. Itu aja mungkin vlog kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.